Saudara-saudara, saya ajak kita membuka dari 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bergantian saudara-saudara ya. Saya ayat 7, nanti rekan-rekan rohaniwan yang lain ayat 8, demikian seterusnya sampai ayat 10. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hati Amasa dan tahliah itu, dia yang memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang dia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Kalau itu Asa menganiaya juga orang lainnya. Nah, saudara-saudara, jadi saya akan sharingkan yang saya pelajari dari saat teduh saya kemarin ya, saudara-saudara ya. Dimulai dari bagian firman Tuhan ini, teguran seorang pelihat bernama Hanani kepada Asa raja Yehuda. Asa adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda, dan dari 2 raja sebelumnya, Raja Asa ini termasuk raja yang saleh ya, dan dia mendapatkan 3 pasal dalam kitab ini, menunjukkan ada sebuah keistimewaan di sini, saudara-saudara ya. Nah, dalam kisah ini, ketika saya merenungkan kisah Asa ini, saudara-saudara, saya melihat ada sebuah titik balik ya, titik balik yang ironi sebetulnya dalam kehidupan dia. Ketika saya mencoba membaca bagian ini, saya mencoba untuk memikirkan sebetulnya apa sih tema utama yang ingin ditekankan oleh penulis Tawarik ini. Tentu kita sudah belajar, saudara-saudara ya, ketika kita menafsirkan Perjanjian Lama, kita tidak bisa hanya mencuplik poin-poin tertentu karena melihat itu menarik atau bagaimana ya, tapi kita mencoba untuk memahami apa sih pesan utamanya begitu. Nah, saya melihat ada kontras-kontras yang bisa coba kita pikirkan. Kita mulai dari 2 Tawarik 16 ayat 1, saudara-saudara. Ini adalah sebuah titik balik yang kalau kita perhatikan dengan pasal sebelumnya itu ada sebuah kehidupan yang berkebalikan, yang benar-benar kontras, jadi kebalikannya begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 1, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel, raja tetangganya, hendak berperang melawan Yehuda, kerajaannya yang dipimpin oleh Asa. Ia memperkuat Rama, si Baesa ini memperkuat Rama, itu daerah perbatasan. Mungkin seperti kita dengan Papua Nugini, itu ada daerah perbatasan di sana ya. Nah, jadi si Baesa ini memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Raja Yehuda. Nah, saudara-saudara, mengapa penting untuk memperkuat daerah Rama, saudara-saudara? Karena kalau nanti kita tengok kisah-kisah selanjutnya, saudara-saudara ya, daerah Rama itu adalah daerah perbatasan yang penting untuk dijaga, karena mulai banyak orang Israel dari daerah suku Efraim dan suku Manasye yang mulai menyeberang ke kerajaan Yehuda, karena mereka melihat kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Tuhan. Jadi dari suku Manasye, dari suku Efraim, dan juga dari suku Simeon itu banyak yang memihak kepada kerajaan Yehuda. Mereka migrasi ke Yehuda karena melihat Yehuda ini dipimpin Tuhan. Nah, karena itu Raja Israel merasa kita kehilangan sumber daya nih, karena rakyat saya mulai pindah ke Yehuda. Karena itu dia mencoba memperkuat daerah Rama itu ya, daerah tempat asalnya Samuel, diperkuat di situ.
Nah, saudara-saudara, tapi kita akan melihat ini adalah sebuah ancaman yang dilihat oleh Asa ya. Ada sebuah ancaman yang sebetulnya saudara-saudara, ancaman ini nampaknya tidak lebih besar dari ancaman yang pernah dia terima sebelumnya. Sebelumnya dia pernah terima ancaman dari kerajaan orang-orang Kus ya. Orang-orang Kus itu di daerah Nubia, itu sekitar dekat-dekat Ethiopia ya. Nah, jadi dari orang-orang Ethiopia dia pernah mengalami ancaman yang lebih besar di pasal 14. Tapi menghadapi ancaman itu dia berserah kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Tapi kali ini ada ancaman dari orang Israel, tetangganya yang mungkin tidak terlalu besar seperti orang Ethiopia, tapi dia sudah merasa sangat terancam. Nah, saudara, jadi yang kemudian adalah ada sebuah kondisi mengancam yang menjadi kebalikan dari kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya kalau kita lihat di pasal 15, ya di pasal 15 kan kondisi sebelumnya itu ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Dari kondisi tidak ada perang, tiba-tiba sekarang negara tetangga itu bikin aksi-aksi memperkuat perbatasan. Jadi dia merasa terancam. Nah, saudara-saudara, lalu mulailah tindakan-tindakan yang bersifat kontras atau kebalikan dari tindakan sebelumnya. Jadi nanti kita coba bandingkan antara pasal 16 dengan pasal 15 ya. Anda akan lihat kebalikannya. Ayat 2. Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsik, yang diam di Damaskus. Jadi dia menghubungi raja tetangganya lagi yang lain dan menyogok dia atau memberikan kepada dia emas dan perak yang dia ambil dari perbendaharaan rumah Tuhan dan mengirimkannya untuk meminta pertolongan. Nah, saudara, ini kita mulai melihat kontras di sini. Kalau kita lihat di pasal 15 ayat 18 ya, pasal 15 ayat 18, 3 ayat di atasnya, kita melihat ketika dalam kondisi kerohanian yang baik, si Asa itu justru mengumpulkan emas dan perak dan membawanya ke rumah Tuhan. Nah, sekarang ketika ada ancaman muncul, kebalikannya yang terjadi. Dari rumah Tuhan dia mengambil emas dan perak ya, mengeluarkannya untuk membayar kerajaan lain, meminta pertolongan. Nah, itu kita melihat ada kontras pertama. Tadinya menaruh emas dan perak ke rumah Tuhan dan ke istananya, sekarang mengambil emas dan perak dan dari istananya dan dari rumah Tuhan. Ya. Kita lanjut ke ayat 3. Di ayat 3, 16 ayat 3, pasal 16 ayat 3, kita melihat si Asa itu mengingatkan kepada Raja mengingatkan kepada Raja Ben-Hadad yang dia mintai pertolongan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Saudara, jadi yang dia bayar itu Raja Ben-Hadad ya. Nah, jadi kita melihat di sini, dia mengingatkan kepada Raja Ben-Hadad, dulu kamu pernah bikin perjanjian loh dengan ayahku. Jadi dia mengandalkan prestasi ayahnya di masa lalu. Jadi di pasal 16 ayat 3 ini, si Asa ini mencoba untuk mengingatkan Raja Ben-Hadad tentang prestasi ayahnya. Dan itu dijadikan modal untuk, ayo kamu ingat dong perjanjian dengan ayahku dulu. Jadi dia mengandalkan prestasi ayahnya ya. Ini kebalikan dari pasal 15 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya ketika kerohanian Asa masih baik ya, ketika kerohaniannya masih bagus, dia bahkan rela untuk menurunkan neneknya dari pangkat ibu suri ya. Dia rela untuk menurunkan neneknya dan tega menurunkan neneknya dari pangkat ibu suri hanya karena neneknya itu mendukung penyembahan berhala, terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi ini terjadi sebuah kontras yang kedua. Dulu dia berani menurunkan neneknya, sekarang dia mengandalkan prestasi ayahnya, nenek moyangnya, ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat pasal 16 ayat 3 sampai 5. Di pasal 16 ayat 3 sampai 5, si Asa itu mengingatkan Raja Ben-Hadad, kamu kan sudah bikin perjanjian dengan ayah saya. Jadi dia berusaha untuk menegakkan kembali perjanjian yang pernah dibuat
antara Yehuda dengan Aram. Nah, saudara, tapi perilaku menegakkan perjanjian dengan kerajaan tetangga ini dia lakukan dengan melupakan pasal 15 ayat 12 sampai 15. Ya, pasal 15 ayat 12 sampai 15, dia pernah menegakkan perjanjian dengan Allah. Jadi dia mengabaikan perjanjian dengan Allah demi menegakkan perjanjian antar manusia. Saudara, jadi itu kita lihat ada kontras lagi di sana. Dulu di pasal 15 ketika kerohaniannya masih bagus ya, dia dengan ikhlas dan rela itu menegakkan perjanjian dengan Allah. Umat Tuhan dikumpulkan untuk menegakkan kembali perjanjian dengan Allah. Sekarang yang menjadi sandarannya adalah perjanjian antar kerajaan. Itu yang menjadi sandarannya dia, yang pernah dibikin ayahnya dulu. Nah, saudara, kita lihat lagi 16 ayat 6. Di pasal 16 ayat 6 ada aksi di mana Asa itu mengumpulkan umat Allah untuk memperkuat benteng-benteng. Untuk memperkuat benteng-benteng. Ada 2 kota yang dia perkuat, yaitu daerah di sebelahnya daerah Rama ya, ada daerah Mispa dan daerah Geba. Itu diperkuat sama dia. Ya, jadi Israel batal memperkuat Rama, dan karena itu sekarang gantian Yehuda yang memperkuat 2 kota di sebelah Rama tadi. Nah, saudara, jadi umat itu dikumpulkan untuk memperkuat diri. Bandingkan dulu ketika kerohaniannya masih bagus. Ketika dulu kerohaniannya masih bagus, pasal 15 ayat 9 sampai 11, dia mengumpulkan umat untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mengumpulkan umat untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan termasuk imigran-imigran yang datang dari Israel yang membelot tadi itu dikumpulkan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, kita melihat ada 2 kontras di situ. Kehidupan yang sangat berkebalikan. Hanya karena satu krisis yang muncul, krisis itu dapat membalik sikap manusia dari yang tadinya positif menjadi negatif. Dari yang tadinya itu memelihara perjanjian dengan Allah, kini menyandarkan diri pada perjanjian kepada manusia. Dari yang tadinya mengumpulkan umat untuk beribadah, menjadi mengumpulkan umat untuk memperkuat diri. Jadi kita melihat Alkitab itu menunjukkan adanya kontras ya. Kehidupan yang berputar 180 derajat dari yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, dan kita melihat apa yang terjadi kemudian. Ini menjadi ayat kunci kita sekarang, saudara. Pasal 16 ayat 7 sampai 10 yang kita baca tadi. Teguran seorang nabi dan bagaimana respon atas teguran tersebut. Ada teguran dari nabi atau pelihat ya, bernama Hanani. Hanani menegur Asa, mengingatkan Asa kepada firman Tuhan, dan 2 kali kata yang diulang adalah kata bersandar. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ya. Lalu di ayat 8 diulangi lagi kata bersandar. Jadi total 3 kali. Karena engkau bersandar kepadanya, dia ingatkan ketika dulu melawan Ethiopia, ya, Asa bersandar kepadanya, nyanya huruf besar. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah kata bersandar. Nah, lalu ayat 9 ini adalah ayat hafalan yang bagus bagi kita semua, bagian A khususnya ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jadi bersungguh hati kepada Allah itu ditunjukkan dengan sikap bersandar. Bagaimana kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan, kalau dari bagian firman Tuhan ini ya, bukan dengan aktivitas agama, bukan dengan menaati peraturan ini dan itu, begitu ya. Bersungguh hati kepada Allah dalam konteks pasal ini ditunjukkan dengan bersandar. Ya, ditunjukkan dengan bersandar. Dan dikatakan di sini, karena engkau tidak bersandar, karena tidak bersungguh hati, engkau berlaku bodoh. Padahal sebetulnya saudara, secara manusia waktu saya pertama kali baca bagian ini, saya merasa apa salahnya ya? Apa salahnya secara sosial politik, kan nggak salah begitu ya. Dia melihat ancaman dari negara tetangga. Negara tetangga itu memblokade dan membangun benteng-benteng di daerah Rama. Tujuannya untuk menghalangi orang-orang Israel membelot ke Yehuda. Padahal kan mereka ketika membelot, mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi apa salahnya Asa kemudian mengantisipasi tindakan Israel itu?
bukankah dia sebetulnya justru mendukung ibadah kepada Tuhan kan? Dengan dia menghadapi tantangan Israel itu kan berarti dia tetap membuka jalan bagi para imigran tuh bisa beribadah kepada Tuhan di Yerusalem gitu. Jadi apa salahnya? Secara sosial politik pun nggak salah kan, satu negara minta pertolongan negara lain, kemudian setelah ditolong ya dia mendapatkan keberhasilan, kan nggak salah begitu. Secara manusia tuh saya pikir-pikir apa salahnya ya? Maksudnya itu kan wajar sekali begitu, wajar sekali. Nah, tapi saya langsung teringat kisah Abraham, Bapak Ibu ya. Ketika Abraham mengambil Hagar, itu kan secara adat budaya waktu itu nggak salah sebenarnya. Adalah sangat wajar menurut adat istiadat zaman itu, kalau istri kita nggak bisa punya anak, ya kita memberikan budak kita atau pembantu kita untuk memberikan keturunan. Itu secara adat istiadat tuh nggak menyalahi aturan begitu. Tapi saudara, saya belajar satu prinsip, ini kalimat saya pinjam dari sebuah renungan gitu ya. Kadang-kadang kita mengorbankan yang terbaik demi apa yang kita pandang baik. Nah, apa yang kita pandang baik, kadangkala justru mengorbankan yang terbaik yang Tuhan mau berikan. Nah, itu kan terjadi dalam kasus Abraham ya. Abraham berpikir adalah baik kalau saya ambil jalan pintas sesuai adat budaya, saya meniduri Hagar dan akhirnya jadilah Ismail. Tapi dia melupakan bahwa Tuhan tuh punya cara yang terbaik, yaitu lewat Sarah gitu ya, dan menghasilkan Ishak. Nah, demikian juga dalam kasus ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu yang Tuhan soroti itu dari perkataan Nabi Hanani ya, karena si Asa ini mengandalkan kekuatan manusia, karena Asa itu berhenti bersandar pada Tuhan. Meskipun secara sosial politik dan keagamaan yang dia lakukan itu wajar banget dan sangat baik gitu, karena dia melindungi imigran-imigran supaya bisa datang ke Yerusalem gitu. Tapi di mata Tuhan itu sebuah tindakan yang sangat bodoh sekali. Jadi ada sebuah tindakan yang dipandang baik, tapi sebetulnya mengorbankan yang terbaik yang Tuhan mau kasih begitu. Nah, responnya Asa itu yang sangat mengejutkan saudara-saudara ya, atau mungkin sebetulnya tidak mengejutkan karena kita orang berdosa ya. Karena kemudian Asa sakit hati dan memasukkan sang pelihat itu ke penjara sampai mati. Asa itu mati dalam kekecewaan kepada Tuhan. Ya, sampai mati. Ya, Asa itu marah ya kepada Tuhan, ngambek kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bandingkan dengan ketika kerohanian Asa masih bagus ya. Waktu kerohanian Asa masih bagus dan di pasal 15 ayat 1 sampai 8 dia didatangi oleh seorang nabi ya. Nabi itu bernama Asarya bin Oded, dan Asarya bin Oded itu menyampaikan firman Tuhan kepada Asa, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lalu kemudian ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, dulu ketika kerohanian Asa baik ya, ketika mendengar perkataan itu, Nabi Asarya itu perkataannya itu membuat dia tuh justru menyingkirkan dewa-dewa asing. Tapi betapa mudahnya hati manusia itu berubah Bapak Ibu, sehingga saya berpikir nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini yang sekarang ini seperti sekarang ini tidak berubah besoknya. Karena saya sudah banyak melihat contoh ya, orang-orang yang awalnya tuh tulus melayani dan di akhir hidupnya tuh ya begitu. Anda tahu ya, pasti ada aja begitu. Nah, itu sangat terbuka lebar untuk saya mengalami itu, karena saya tahu kelemahan saya tuh sebesar apa, saya tahu sekali gitu. Nah, saya sudah melihat contoh orang-orang di dunia Injili di Amerika yang menulis buku yang bagus-bagus, terakhir hidupnya menceraikan istrinya dan bahkan sekarang tidak lagi percaya Tuhan seperti yang semula. Jadi kita melihat banyak contoh lah. Nah, saudara, tadi malam saya tuh tidur agak larut karena saya menyaksikan ada orang di daerah Kanada yang menantang seorang penginjil jalanan dan dia mengaku dulunya dia hamba Tuhan. Tapi kini dia menantang penginjil jalanan dan dia membela kaum LGBT. Dan saya merasa sedih sekali waktu melihat di Kanada itu penganiayaan orang Kristen itu sangat mengerikan ya. Mengerikannya kenapa? Mereka tidak berani menyentuh kita secara fisik, tapi teman-teman penginjil-penginjil yang menginjili orang di jalanan itu menerima cemoohan, menerima gangguan,
meskipun nggak berani diganggu secara fisik karena orang bule kan sudah cukup ngerti ya soal hukum ya, tapi mereka sangat mengganggu gitu. Orang mau baptis di pantai, kaum LGBT itu berdemonstrasi dan menghalang-halangi upacara baptisan itu. Nah, Bapak Ibu, penganiayaan itu tidak terjadi di Timur Tengah, tapi di Kanada, di daerah yang notabene itu warisan Kristennya tuh tinggi dan sekarang tuh ditampilkan di YouTube dengan terang-terangan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita melihat ternyata Kanada pun bukan tempat yang aman buat kekristenan. Negara Barat itu ya, terutama dari teman-teman LGBT yang sangat membenci kita. Nah, saudara, jadi kita melihat tidak ada yang rentan untuk mengalami seperti Asa ini. Awalnya mengawali dengan baik, pasal 14, keseluruhan pasal 14 menunjukkan betapa Asa tuh mengawali semuanya dengan sangat baik, ya. Tetapi pasal 16 ayat 11 sampai 14 kisahnya diakhiri dengan sangat buruk. Ya, dia sampai mati itu ngambek sama Tuhan. Ya, tidak dicatat bahwa dia itu kemudian berbaikan dengan Tuhan secara khusus ya, saudara ya. Nah, jadi di sini saya melihat kalau dalam konteks besarnya ya, kisah ini menggambarkan betapa natur manusia itu sudah sangat korup. Bahkan raja yang saleh yang muncul yang seolah-olah memberikan harapan, karena Israel itu sampai rakyatnya datang ke Yerusalem untuk ibadah ya, seolah-olah masa kejayaan Salomo itu akan kembali lagi gitu ya. Karena orang-orang Israel pun datang ke Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata itu pun hanya sementara. Begitu krisis datang, mudah sekali kita berbalik. Nah, saudara, yang penting di sini adalah kita diajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Bersungguh hati itu ditunjukkan dengan bersandar. Bersungguh hati dan bersandar pada Tuhan, bukankah itu juga yang menjadi bagi kita orang Kristen saat ini ya? Itu juga tetap menjadi sebuah poin penting, mengingat keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kan kita peroleh itu melalui iman ya, oleh anugerah Allah melalui iman. By God's grace through faith. Nah, iman itu kan berarti berserah kepada Allah. Iman itu kan berarti kita itu bersungguh hati terhadap Dia, berserah kepada Allah, bukan dengan upaya-upaya kita sendiri kita beroleh keselamatan. Dan itu juga yang sebetulnya menjadi bagian dari kehidupan umat Allah di Perjanjian Lama, bagaimana mereka beroleh keselamatan. Dalam konteks ini keselamatan dari musuh-musuh itu adalah juga harus bersandar kepada pertolongan Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, pada prakteknya juga ketika kita sudah menjalani hidup Kristen, apa yang disebut Injil tadi itu ya, berserah kepada karya Allah dan bukan mengandalkan karya manusia, bersandar pada Injil, yaitu karya Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kita, menjadi landasan bagi keselamatan kita. Bukankah itu juga menjadi bagian kita setiap hari? Injil itu harus kita beritakan kepada diri kita setiap hari. Kita harus menginjili diri kita setiap hari. Dengan kata lain, setiap hari kita hidup dalam Injil, setiap hari kita belajar berserah kepada Tuhan, dan itu artinya bersungguh hati kepada Tuhan. Dan itu yang saya pelajari di dalam apa yang terjadi di masa-masa pandemi ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika masa-masa kerusuhan kemarin tuh saya merasakan sekali bahwa hati saya tuh cemas dan takut gitu. Karena saya baru pertama kali ngalamin kerusuhan ya dalam lingkup satu kota begitu. Jadi saya cukup takut, saya cukup gelisah, dan saya kadang-kadang malu juga karena saya nggak jadi contoh buat jemaat gitu ya di daerah kompleks saya terutama. Meskipun saya berusaha menunjukkan ketenangan, di luar saya berusaha tenang ya, di luar saya berusaha untuk damai, tapi saya jujur saja saya nggak damai, saya takut begitu ya, karena saya nggak tahu mana lawan mana kawan begitu. Yang kelompok teman-teman yang berdemo itu ya sudah pasti sama-sama Kristen, tapi kami beda suku kan. Sedangkan ada teman-teman yang sama suku tapi beda agama. Jadi saya benar-benar gelisah gitu, kayak saya merasa seperti orang Kristen pendatang itu paling kejepit gitu, karena kesini salah kesana salah begitu kan. Jadi siap-siap mati aja di tengah-tengah. Sampai tetangga-tetangga itu udah ke rumah saya kumpul, buka jendela belakang, karena saya satu-satunya rumah yang ada jendela belakangnya, siap-siap loncat ya. Apa pikirin bagaimana cara kita turun kalau ada apa-apa begitu. Jadi suasananya betul-betul gelisah dan panik ya. Nah, saudara, jadi itu yang pengalaman saya. Nah, waktu saya
mengalami pandemi kemarin itu kan istri saya kena ya, mungkin Bapak Ibu sudah yang dengar ya. Istri saya itu kena COVID. Nah 2 minggu pertama waktu dia kena COVID, kami nggak tahu itu COVID. Jadi sama sekali nggak tahu, karena istri saya tuh sengaja untuk menahan-nahan diri tidak segera tes gitu. Kenapa menahan diri tidak segera tes? Karena dia cuma satu pikirannya, nama baik sekolah. Dia nggak bisa kebayang kalau tiba-tiba orang-orang tahu kena COVID. Terus dampaknya ke siswa, dampaknya ke orang tua tuh apa? Itu aja pikirannya, cuma itu aja saudara ya. Nah, dia menahan-nahan, tapi kami tetap menjalankan pemeriksaan. Tapi dari pengalaman kerusuhan, saya sudah belajar banyak untuk tenang. Jadi saya bersyukur banget ketika istri saya mengalami mulai gejala panas, terus batuk, terus ada sedikit diare, kemudian mulai susah bernafas, sesak nafas. Nah, saya puji Tuhan diberikan Tuhan tuh ketenangan luar biasa. Saya bilang sama istri saya, kamu mau dibawa ke rumah sakit pun di opnam misalnya ya, kalau benar ini COVID, karena waktu itu belum tes ya. Di rumah sakit mau di opnam itu mau diobatin pakai apa? Karena obat COVID tuh nggak ada, saya bilang gitu. COVID tuh nggak ada obatnya. Jadi saya cuma kasih nasihat dia begini, dan berkali-kali saya kalau kesaksian ke orang, nasihat saya sama begitu ya. 1, hati gembira, saya bilang. Hati gembira, karena itu adalah obat. Jadi saya benar-benar percaya sama ayat itu Bapak Ibu ya. Hati gembira adalah obat, tenang aja, damai saja. Yang kedua, banyak makan vitamin, buah. Nah, kebetulan saya kuat banget makan buah, saudara ya. Bu dia ngasih jamu, Pak Ishak ngasih obat Cina, wah kurang apa lagi tuh, semua dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya bilang ke dia ya, pokoknya jaga kesehatan, banyak vitamin, air putih, jangan stres, hati gembira, itu kuncinya. Nah Bapak Ibu, memang ada saat-saat di mana saya kasihan sama dia karena benar-benar susah bernafas. Jadi saya cuma siaganya begini, saya siaganya itu kalau tiba-tiba dia susah bernafas, saya akan pergi ke gereja, pinjam mobil, langsung ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu hanya kalau dia susah bernafas begitu ya. Nah tapi puji Tuhan saya nggak sampai terjadi begitu. Dan ketika gejalanya sudah membaik, baru kemudian hasil tes keluar, baru ketahuan itu COVID. Tapi sudah mau sembuh begitu ya. Jadi ketika gejalanya muncul parah-parah itu, kami itu benar-benar nggak tahu itu COVID. Tapi dokter sudah mengingatkan. Dokter mengingatkan dari awal, anggap saja ini COVID, anggap saja ini COVID gitu. Jadi saya sama istri sudah pisah ranjang gitu kan. Saya sudah pakai masker di rumah, sudah tidak satu lagi makan minum. Jadi sudah jaga jarak gitu. Jadi dokter bilang anggap aja ini COVID, meskipun dia tidak bisa mengklaim itu COVID karena dia nggak berani juga gitu. Nah, ketika hasil tes swab keluar, ternyata itu COVID positif, dan saya bilang sama dia, wah kamu bangga ya. Pandemi yang menimpa seluruh dunia, kamu sempat mencicipi jadi penyintas ya, penyintas COVID, saya bilang gitu ya. Seluruh dunia mengalami dan kamu ternyata juga mencicipi. Dan yang sangat membuat kami bersyukur adalah saya nggak kena gitu. Saya bayangkan kalau dua-duanya kena begitu ya. Puji Tuhan waktu itu saya nggak kena. Jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan meskipun peluang kena tuh justru sekarang besarnya di saya. Karena dia kan katanya sih kalau sudah pernah kena tuh antibodinya lebih kuat ya. Nah Bapak Ibu, saya lihat YouTube, pokoknya katanya yang sudah pernah kena DBD, yang sudah pernah kena virus-virus macam-macam, yang biasa makan jorok itu katanya lebih kuat katanya. makanya orang gila di jalanan tuh katanya nggak pernah sakit gitu ya, karena mereka antibodinya lebih sudah terbiasa kotor gitu sudah. Nah Bapak Ibu saudara, tapi yang membuat kami bergumul sebenarnya ini saudara, yang membuat kami bergumul adalah dampaknya kepada tetangga. Itu yang membuat kami bergumul, karena tetangga mereka jadi takut, memang wajar. Terus tiba-tiba gitu ya, mulai muncul ke internet, posting ke ini. Terus saya pikir, kan orang jadi tanya gitu, kenapa di swab gitu kan? Akhirnya siapa yang kena, bully saudara ya. Jadi ada orang-orang yang mulai telepon istri, saya kena apa enggak gitu. Tapi mereka nggak berani ngomong. Tapi istri saya sekolah, nama baik kami. Nah orang tua itu akhirnya saudara mulai gosipin istri saya. Nah istri saya tahu dari mana, ada orang tua lain yang lapor. Orang tua lain lapor ke digosipin. Gara-gara apa? Ngelihatnya dari mana? Postingan WA, dari situ munculnya. Jadi saya sangat terus terang agak kecewa juga. Cuma memang kadang-kadang saya berpikir kok orang jarinya tuh dengan medsos tuh gatel banget ya gitu. Entah status, entah ini begitu. Nah, saudara, itu pengalaman saya dengan istri, tapi yang saya bersyukur adalah ini pengalaman mendewasakan saya juga. Saya jadi bisa membayangkan ya, kayak Suster Teresa itu bisa berani deket-deket dengan orang sakit kusta. Saya sampai sekarang heran loh, kenapa dia nggak takut ketularan gitu.
Cuma ketika saya hidup serumah dengan istri saya baru ngerti. Kadang-kadang pikiran itu yang membuat sesuatu tuh jadi gede gitu. Pikiran tuh membuat sesuatu yang jadi menakutkan. Yang penting kan kita waspada dan jaga protokol, itu yang penting sih, gitu ya, saudara ya. Nah, jadi saya jadi mengerti, dan saya jadi merasa lebih dibekali ya. Besok-besok kalau ada kasus kejadian-kejadian penyakit kayak begini, saya bisa belajar untuk tidak memperlakukan orang seperti orang memperlakukan saya saat ini, karena rasanya nggak enak sekali begitu. Ya, jadi saya sangat belajar di situ. Jadi puji Tuhan bahwa saya diizinkan untuk mengambil pelajaran-pelajaran baik sih dari hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu, itu pengalaman saya bagaimana saya belajar bersandar, berserah kepada Tuhan dalam kasus ini, ketenangan yang Tuhan berikan, ketenangan, kedewasaan untuk mengambil pelajaran yang lebih positif gitu-gitu. Nah, itu aja yang kesaksian dari saya dan termasuk pokok doa. Mari kita sekarang berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan hari ini menolong kami, mengingatkan kami kembali artinya bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan adalah wujud dari kesungguhan hati kami mengikut Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Tantangan-tantangan yang muncul, bahkan mungkin tantangan yang kecil saja sudah cukup membuat kami berbelok dari jalan yang Tuhan tentukan. Kami minta pertolongan Tuhan untuk kami senantiasa waspada sampai masa akhir putih rambut kami, sampai kami mengakhiri masa pelayanan kami. Tolong kami untuk setia, karena kami tidak sanggup melakukan pelayanan ini sendiri. Menjaga kerohanian kami tetap bersih, apalagi di tengah tantangan-tantangan